Ini karena banyak sekali anak muda yang kesulitan untuk mencapai 100 juta pertamanya. Ada nggak tips dari Pak Purbaya buat anak muda katakanlah yang bergaji UMR, kita taruh Jakarta sekitar 5,4 juta untuk bisa mencapai 100 juta pertama mereka tanpa mengorbankan kualitas hidup? Yang pertama, kalau ini yang sekolah dulu ya, yang masih mahasiswa, belajar yang betul. Kalau masih mahasiswa nggak usah cari duit dulu, habisin aja waktu Anda untuk belajar mati-matian supaya Anda punya ilmu yang cukup. Nanti ini kalau untuk teman-teman yang gajinya UMR 5,4 juta ya, untuk cari 100 juta pertama, kalau dari situ aja kan, kalau saya nabung 1 juta berarti 100 bulan, berapa tuh kelamaan kan, berarti harus lebih agresif untuk menabungnya. Jadi pengeluarannya mesti dikendaliin, utamanya kan kalau mereka hanya makan kan, sehari-hari pasti makannya banyak tuh. Saya bandingin kalau makan di kafe atau di warung-warung itu lebih mahal daripada kalau Anda masak sendiri. Jadi untuk itu jangan takut, masak di rumah, sayur yang enak ditaruh di lunchbox, dibawa ke kantor atau ke tempat kerjanya, itu akan menghemat dengan signifikan. Jangan jajan-jajan di tempat yang mahal untuk gengsi aja. Dari situ mungkin Anda bisa save mungkin 20%. 20% tuh dari 20% tuh dan nggak mungkin lebih 30% lebih, 1,5 juta sampai 2 juta bisa save untuk yang di Jakarta ya. Kalau makanya seperti itu, semangat masak ngirit dengan bagus ya, kan sehat kan pasti. Kalau kita lihat MBG aja satu itu berapa, 1.500 perak kali makan ya, 5.000, 6.000, 7.000 kan. Anda bisa hitung sendiri lah berapa pengeluaran Anda untuk makan setiap harinya. Kalau transportasi mungkin nggak bisa ya, karena emang mesti ke tempat ini. Jadi cari poin-poin di mana Anda bisa menghemat tanpa merusak kualitas hidup Anda, termasuk kesehatan Anda. Itu saya pikir berapa tahun udah bisa dapat, setahun 2 tahun udah dapat tuh 100 juta, dapat nggak ya? Kalau sebulan saya bisa nabung 2 juta, setahun kan 20, masih cukup lama sih ya. Tapi nanti kan kalau ditaruh di bank ada bunganya juga. Nanti kalau itu let's say setahun dapat 20 juta lebih kan, sebagian bisa diinvest juga. 20 juta setahun saya bisa bagi 10 di deposito, 10 saya invest di tempat yang lebih menarik. Jadi bisa bergulung-gulung, tapi akan hidupnya akan fun kalau gitu. Berarti instrumen investasi yang direkomendasikan menurut Bapak deposito, reksadana, atau langsung masuk ke pasar saham? Nah, saya bilang tadi ada urut-urutannya. Kalau tabungan itu bukan investasi, nah uang aja di situ, apa deposito santai lah. Investasi itu biasanya ada risikonya. Kalau yang pertama mereka ya dua tabungan ya, kalau uangnya cukup saya bagi 2 tadi. Itu yang pertama saya taruh mungkin di reksadana fixed income, habis itu reksadana saham. Sambil belajar ya. Kalau semakin belajar cepat, semakin nggak usah lama Anda berdiam di reksadana. Kalau misalnya belajar 2 bulan 3 bulan jago, Anda invest di pasar saham secara langsung. Nanti kalau lebih jago lagi, bagi lagi uangnya, bagi 2 lah, Anda udah bisa dapat 100 juta dari capital market, bagi 2 lah, atau bagi 4, 25%-nya Anda pakai di kripto kalau mau. Tapi yang lain jangan ditinggalkan, karena kata investor sih, don't put your egg in one basket, jangan taruh di satu tempat, Anda sebar ke semuanya.